Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Andre Rosadi dan Pak Lijon, anggota DPR RI, sama-sama bejat moralnya. Jadi Andre Rosadi dan Pak Lijon, anggota DPR RI dan kader Partai Gerindra, sama-sama sebagai pejabat terhormat dan bejat moralnya. Kebejatan moral dari kedua belah pihak berbeda-beda, yaitu Andre Rosadi pada saat menggerebek wanita penghibur di Kota Padang, tetapi kelompok Andre Rosadi menikmati dulu tidur bersama-sama di tempat tidur di salah satu hotel di Padang. Sebelumnya kelompok Andre Rosadi menelepon wanita untuk datang ke hotel tersebut untuk diajak bersenggama. Setelah selesai menikmati wanita penghibur tersebut, lalu digerebek dan dibawa ke kantor polisi. Wanita penghibur tersebut berkomentar, kok sudah dinikmati, digerebek katanya. Itulah saya lihat. Jadi tindakan Andre Rosadi ini sangat bijak moralnya, sampai hati yang mengorbankan rakyat kecil, tidak berperi kemanusiaan. Itu saya lihat. Selaku anggota DPR, Andre Rosadi seharusnya ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kasihan kita dia memperlakukan masyarakat kecil atau penghibur itu, wanita penghibur tersebut, karena bagaimanapun dia itu masyarakat kecil, di mana dia sebagai anggota DPR seharusnya dia membina dan memberikan bantuan berupa apa agar tidak melakukan perbuatannya tersebut, dan juga membina hidupnya yang baik. Tetapi ini justru kelompoknya menikmatinya. Setelah dinikmati baru digerebek. Ini kan sangat kasar sekali perbuatannya ini. Kalau Pak Lijon baru-baru ini telah mengunggah video porno dan senang atas adegan bejat tersebut. Kelakuan Pak Lijon sudah viral di dunia maya, menuding pejabat negara tidak pantas mengunggah video porno sangat bejat moralnya. Jadi seorang pejabat tinggi negara sebagai anggota DPR pusat, ini termasuk pejabat tinggi negara ini, tidak pantas dia nonton video porno. Itu merusak namanya, apalagi dia wakil rakyat, padahal dia sendiri moralnya jelek. Dia mengharapkan rakyatnya moralnya baik, tetapi dia sendiri moralnya jelek. Jadi tidak sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Perbuatan Pak Lijon sangat bejat moralnya yang tidak pantas dilakukan. Akibatnya ada anggota masyarakat bernama Alaidit melaporkan Pak Lijon ke polisi. Demikian juga Dewi Tanjung melaporkan ke MKD, Mahkamah Konstitusi daripada DPR tersebut. DPR RI agar dicopot dari jabatan. Jadi dia laporkan ke MKD DPR RI agar jabatan Pak Lijon tersebut dipecatlah mungkin dia dari sana. Sehingga karena perbuatannya itu tidak sesuai dengan perilaku seorang pejabat tinggi, dan mereka itu sama-sama mempermalukan daripada perilaku anggota DPR secara keseluruhan. Seakan-akan anggota DPR ini semua bejat moralnya, padahal yang melakukan bejat moralnya itu hanyalah Andre Rosadi dan juga Pak Lijon tersebut, tetapi dikategorikan semua. Jadi sudah membawa nama anggota DPR lainnya jelek, padahal mereka tidak melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan kedua anggota DPR tersebut sama-sama pelakunya bejat, tetapi paling berat perilakunya adalah Pak Lijon, sampai ada yang melaporkan ke polisi. Kalau nanti dilaporkan ke polisi, tentu akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Harapan saya sebaiknya polisi tidak diskriminatif menindaknya sesuai asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum.
maka Andre Rosadi dan juga Pak Lijon agar polisi dan BKD DPR menindak sesuai kewenangannya masing-masing. Karena kalau BKD ini kewenangannya hanya terkait nanti pemecatannya dari anggota DPR. Sedangkan polisi sudah mengarah kepada perbuatan kejahatan sampai dia dihukum nanti di penjara kalau terbukti perbuatannya. Itulah harapan saya untuk membersihkan dari nama baik daripada anggota DPR itu supaya Pak Lijon dan Andre Rosadi ditindak sesuai dengan aturan hukum. Karena mereka sudah membawa nama anggota DPR ikut jelek, bawa namanya jelek. Seharusnya anggota DPR itu sebagai wakil rakyat harus bersih dari perbuatan tercela, terutama dari perbuatan yang tercela seperti perbuatan video porno dan juga menikmati wanita sesudah selesai baru digrebek. Inilah hal-hal yang tidak baik dan perbuatan yang bejat moralnya di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya supaya polisi bertindak tegas dan tidak diskriminatif menindak kedua belah pihak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.